Pemirsa, sudah berkali-kali kita dengar Indonesia sedang darurat kekerasan seksual, tapi berkali-kali juga dada kita dibuat sesak dengan berbagai rentetan kasus kekerasan seksual yang seolah gak ada ujungnya. Belakangan kita disuguhkan dengan fakta kelam, rentetan kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan pendidikan, tempat yang seharusnya paling aman dan nyaman bagi anak-anak. Bejat, biadab, bahkan gelar manusia paling menjijikan pantas disematkan kepada Heri Wiryawan, pemilik ponpes di Kota Bandung yang memperkosa 21 santriwati di bawah umur hingga terlahir 9 orang bayi. Pura-pura alim padahal zalim. Contoh lainnya adalah guru ngaji di Depok yang mencabuli 10 murid ngajinya. 15 siswi di Cilacap yang dicabuli guru agamanya dan rentetan kasus kekerasan seksual yang belakangan terkuak di perguruan tinggi. Komnas Perempuan juga mendata selama tahun 2020 terdapat 6.480 kasus kekerasan terhadap perempuan. 30% diantaranya adalah kekerasan seksual. Makanya kurang contoh dan angka apa lagi yang membuat semua pihak bisa sadar dan melihat bahwa kekerasan seksual adalah persoalan genting yang tidak boleh ditunda-tunda lagi penyelesaiannya. Sayangnya bertahun-tahun dibahas sejak tahun 2016 RUU PKS yang kini sudah berubah nama jadi RUU TPKS tak kunjung gol. Ada-ada saja loh yang diributkan para anggota DPR tersebut. Sampai akhirnya hingga saat ini Indonesia masih belum punya payung hukum yang lebih spesifik dan tegas mengatur tindak kekerasan seksual dan memperberat hukuman pelaku. Mau sampai kapan sih tarik-menarik aturan dan kepentingan ini terjadi? Padahal korban terus berjatuhan tapi pelakunya terus gentayangan. Inilah kontroversi selengkapnya Ganyang Predator Seks bersama saya Zilvia Iskandar. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama. Utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani. Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, kita tidak hanya sekedar reaktif, mengutuk dan sebagainya. Bersama kami malam hari ini sudah hadir 5 narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama Ari Egani Ben Bahat, anggota Panja RUU TPKS DPR RI dari fraksi Nasdem. Kemudian Waryono Abdul Gofur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren Kementerian Agama. Selanjutnya Siti Aminatardi, Komisioner Komnas Perempuan. Kemudian Iksan Abdullah, Wakil Sekjen MUI, dan Nurul Amalia, Direktur Pusat Advokasi Hukum dan HAM Jakarta. Dan juga telah tersambung lewat sambungan Zoom, Ibu Kurniasi Mufidayati, anggota Panja RUU TPKS DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak, terima kasih telah hadir di kontroversi. Saya akan langsung mulai dari Ibu Ari. Ibu Ari, kenapa RUU TPKS hari ini gagal dibawa ke paripurna? Alasan sebenarnya ya Bu, jangan alasan yang basa-basi. Baik, satu yang pasti saya mau tegaskan karena saya anggota Panja RUU TPKS. Kalau di Badan Legislasi sudah clear, kalau untuk paripurna hari ini kita memang ada Undang-Undang MD3 ya. Jadi MD3 itu harus menetapkan bamus dulu. Nah itu perjalanan itu masih belum dilewati. Sehingga jangan juga buru-buru dikatakan gagal. Mungkin tertunda waktu. Kenapa tertunda di bamus Ibu? Ya itu tadi berdasarkan Undang-Undang MD3 semua tahapan harus dilewati untuk supaya dalam setiap paripurna memang harus seperti itu. Bamus ini kan harus ada kesepakatan antar pimpinan DPR. Ya, berarti betul. masih ada pimpinan DPR yang tidak sepakat? Itu bukan kapasitas saya karena memang itu di dalam ya. Jadi pimpinan DPR ada 5. Nah kemudian kalau bamus dari semua fraksi. Nah kami hanya mendengar karena kami sebagai anggota Panja dari RUU TPKS. Kami hanya mau menyampaikan bahwa secara khusus ini udah clear. Di tingkat pertama udah diplenokan. Seharusnya memang hari ini diparipurnakan. Seharusnya memang demikian. Kalau bagi Ibu Mufidah dari PKS, Ibu Mufidah hari ini tidak jadi dibawa ke rapat paripurna. Tanggapan dari PKS sebagai fraksi yang memang dari awal menolak RUU TPKS ini bagaimana Ibu? Ya, yang pertama
kita sangat prihatin dulu ya Mbak ya dengan semua situasi kekerasan ataupun kejahatan seksual yang semakin meningkat. Dan itulah yang digarisbawahi oleh PKS, bahwa PKS sangat peduli terhadap semua bentuk tindak kejahatan seksual dan harus dihukum seberat-beratnya. Ya, adapun hari ini RUU TPKS belum dibahas di paripurna, itu pasti ada proses mungkin di Bamus atau di tahapan-tahapan sebelum paripurna yang ya kita seperti tadi disampaikan oleh Bu Ari apa kabar Bu Ari? Ya kita kalau kita kan hanya di balik pembahasannya, gitu. Ya setelah itu diserahkan untuk disampaikan ke paripurna dan ketika di balik fraksi PKS sudah menjelaskan bahwa kami untuk RUU TPKS ini meminta untuk tidak dilanjutkan terlebih dahulu ke tahap berikutnya sampai ada hukum yang mengatur terkait dengan tindak pidana kesusilaan yang lebih luas lagi. Kejahatan Sebelum seksual ini kan luas, tidak hanya kekerasan saja. Sebelum kita masuk ke alasan kenapa yang ada yang pro dan juga kontra, ada kejahatan seksual. Ibu Mufidah, saya ingin kita mencermati dulu apa yang terjadi hari ini, Ibu Ami. Alasannya teknis sekali ya, belum ada kesepakatan di Bamus dan lain sebagainya yang mungkin masyarakat tidak bisa terima hal ini. Apakah ini Anda sebagai Komnas Perempuan bisa memahami alasan teknis seperti ini atau sebetulnya ini menunjukkan DPR tidak punya sense of crisis terhadap beberapa kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini? Satu hal yang tadi disampaikan Bu Ari, ada namanya mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk sampai ke sidang paripurna itu harus melalui Bamus. Ketika itu tidak dilalui, maka potensi misalnya ketika dijadikan undang-undang TPKS itu akan dinilai cacat formal. Namun juga memang tentu Komnas Perempuan menyesalkan penundaan penetapan RUU TPKS sebagai usul inisiatif. Terlebih RUU ini sudah disetujui oleh 7 fraksi dan sudah disepakati untuk dibawa ke sidang paripurna. Tapi mungkin kita bisa melihat ini sebagai hal yang harus kita berikan apa ya, ini kalau lihat perjalanan RUU PKS sejak 2016, apa yang dihasilkan sampai bulan Desember ini menunjukkan komitmen dari maksimal dari 7 fraksi dan teman-teman. Anda itu sudah maksimal, Ibu Ami? Kita pernah membahas ini persis ya, kasus kekerasan seksual saya dengan Ibu Ami di program yang lain 2 tahun lalu. Betul. Bu Ami, 2 tahun lalu dan sampai sekarang belum disahkan juga. Ya, karena memang RUU TPKS ini sendiri, ini hal yang tidak mudah seseorang langsung memahami. Betul dibutuhkan political will dari semua pihak, tapi membangun komunikasi politik itu sendiri sejauh yang saya pahami itu juga membutuhkan waktu. Nah, bagaimana selama 2 tahun ini Komnas Perempuan, jaringan masyarakat sipil mendorong agar ini direspon oleh DPR dan DPR kemudian menjadikan ini masuk ke prolegnas, kemudian dibentuk panja. Ini juga harus kita lihat sebagai proses-proses pendidikan publik, proses-proses kita melihat bagaimana isu kekerasan seksual ini harus menjadi perhatian negara. Dan berarti ketika hari ini DPR belum menjadikan sebagai usul inisiatif DPR, artinya bukan berarti tidak punya sense of crisis atau bagaimana? Ya. Ya yang mana? Tidak punya atau punya? Tidak memiliki sense of crisis. Karena bagaimanapun kalau misalnya dalam 1 minggu ini kita bisa melihat bahwa hampir semua media mengangkat bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual terjadi. Tapi juga ini keputusan paripurna hari ini tidak boleh menjadikan kita ibaratnya down. Kita masih memiliki kesempatan untuk betul-betul menagih kepada DPR agar janji yang dikatakan di bulan Januari akan dibahas di sidang paripurna itu benar-benar terwujud. Saya ingin tagih ke Bu Mufidah. Bu Mufidah, kalau DPR disebut tidak punya sense of crisis karena tidak kunjung mengesahkan RUU TPKS, apa tanggapan dari PKS? Jadi kalau untuk memberikan hukuman terhadap predator seks ataupun tindak-tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kejahatan seksual, itu sebenarnya kita sudah ada KUHP ya Mbak ya.
ini harus dikuatkan lagi untuk implementasi dari KUHP, walaupun ada perlu penyempurnaan di beberapa pasal. Kemudian kita juga punya undang-undang tentang perlindungan anak ya, yang ini bisa diberlakukan juga sebenarnya. Di situ hukumannya bisa sampai 12 tahun atau 15 tahun gitu, saya nggak hafal persis ya. Tetapi artinya saat ini kita tuh sudah bisa melakukan tindak hukum terhadap para pelaku kejahatan seksual, itu sudah bisa dilakukan tindak hukumnya. Selama ini kan juga walaupun tanpa RUU TPKS, tindak kejahatan itu sudah bisa dilakukan tindak hukumnya. Gitu. Jadi ini yang harus dikuatkan lagi. Jadi Anda merasa sudah cukup ya dengan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak bukan yang merasa ada saat cukup, ini? tapi kita justru mendorong perlu adanya segera RKUHP yang tertunda ya di periode yang lalu. Oke, jadi kemarin, daripada RUU TPKS dan itu carry over itu RKUHP segera yang disahkan. disempurnakan. Oke, saya Tapi, ingin Gitu. tanggapannya. Ini akan Jadi menjadi Dira, penyempurnaan. Bu Ami? RUU TPKS itu kita tidak hanya bicara tindak pidana kekerasan seksual. Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah hukum acara pidana. Mengapa? Karena kitab undang-undang hukum acara pidana kita itu nggak menjamin hak-hak korban. Betul sudah ada undang-undang perlindungan anak. Betul sudah ada undang-undang PKDRT. Tapi? Betul sudah ada KUHP. Tapi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan itu tidak mengedepankan hak-hak korban. Korban tidak sama sekali dijamin di dalam sistem peradilan pidana. Korban justru dipersalahkan. Sistem pembuktian itu menyulitkan kasus-kasus kekerasan seksual untuk diadili. Membuat korban justru semakin menderita karena proses hukum yang Betul. berlarut-larut. Jadi undang-undang TPKS Oke. itu tidak hanya bicara tindak pidana kekerasan seksual, tapi bagaimana negara memberikan respon Oke. dan memberikan pelayanan yang baik kepada korban. Intinya KUHP saja tidak cukup, Undang-Undang Tidak Perlindungan cukup. Anak saja sudah cukup. Benarkah begitu Bu Ari? Ya, jadi saya perlu tambahkan juga RUU TPKS ini lebih mengedepankan pencegahan. Ya juga mengedepankan pencegahan kekerasan seksual itu. Seperti yang disampaikan Bu Ami. Jadi dimensional yang dibutuhkan ketika kita semua punya anak ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi seandainya anak kita mengalami traumatic disorder yang mungkin sampai meninggal menutup mata pun dia nggak bisa lupakan. Nah hal seperti ini RKUHP saya selain sebagai anggota Badan Legislasi, saya juga sebagai anggota Komisi 3. Tentunya saya perlu informasikan ini butuh waktu yang panjang karena RKUHP adalah undang-undang general. Ya. Ya, nah kalau RUU TPKS itu berbicara lex spesialis. Jadi saya mau katakan dan tegaskan bahwa RUU TPKS ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada korban dan juga pencegahan kepada korban, Baik. jaminan kepada legal standing kepada aparat penegak hukum sehingga mereka juga dalam melakukan tindakan apa yang harus dilakukan dengan Baik. kekerasan seksual itu dapat lebih nyata. Gitu. Baik, Ibu Nurul, Anda sepakat kalau misalnya RUU TPKS memang dibutuhkan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual? Ya, jadi begini, saya ingin menyampaikan terkait dengan bahwa sistem acara ya ketika pelaku kejahatan seksual itu mengalami proses hukum itu sebenarnya nggak seperti yang disampaikan oleh Mbak Ami tadi. Jadi memang proses hukum itu bisa berjalan dengan menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP karena Paham Jakarta sendiri melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual misalnya perkosaan, pencabulan. Justru yang saat ini kita mengalami pengaduan kemudian pendampingan itu kasus-kasus yang berawal dari adanya persetubuhan dengan persetujuan. Itu akhirnya korban ini mengadu meminta agar pelaku ini diproses secara hukum. Sementara memang undang-undangnya belum ada terkait itu gitu ya. Terkait hubungan yang dilakukan secara suka sama suka. Dan ini kami melihat bahwa ada akar permasalahan yang tidak bisa di-cover atau tidak diakomodir di dalam RUU TPKS. Jadi Di bagian mana persisnya? Ketika ada hubungan yang sama-sama dengan persetujuan? Karena di dalam RUU TPKS itu kan tidak mengatur tindak pidana kesusilaan. Artinya RUU TPKS hanya mengatur terkait perbuatan
yang mengandung kekerasan seksual atau ancaman. Sementara kami beberapa terakhir ini menerima pengaduan, Baik. ada kasus-kasus yang memang berawal dari adanya perbuatan persetubuhan karena persetujuan. Contohnya ada intimidasi dari laki-laki kepada perempuan yang kemudian mereka sudah melakukan persetubuhan kemudian divideokan Ya. terus kemudian diberikan ancaman atau intimidasi. Nah ini terakhir Masih nih ada kasus hal yang belum tercover di RUU TPKS, Ya, padahal itu. menurut paham Jakarta itu penting, seperti tidak pidana penting, kesusilaan. penting sekali. Boleh sangat dijawab penting. nanti, termasuk kita akan bahas lebih jauh soal beragam kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan dan juga di lingkungan pendidikan agama. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.